Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Ayu Fitrianingrum, NIM B100180337 kelas L Ekonometrika. Di sini saya akan melakukan uji asumsi klasik terhadap data multivariate. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data, yaitu data pinjaman, dana hibah, konsumsi, dan produk terhadap pendapatan. Di sini dapat kita lihat variabel Y yaitu pendapatan, variabel X1 yaitu pinjaman, variabel X2 yaitu dana hibah, variabel X3 yaitu konsumsi, dan variabel X4 yaitu produk. Langkah yang pertama yaitu kita ke SPSS, kemudian kita ke variabel view. Kita ubah nama variabelnya menjadi variabel Y, X1, X2, X3, dan X4. Kemudian pada desimal kita isi dengan 0. Karena sesuai dengan data yang kita punya tadi, tidak ada angka di belakang koma. Kemudian pada label, variabel Y kita isi dengan pendapatan, variabel X1 kita isi dengan pinjaman, variabel X2 kita isi dengan dana hibah, variabel X3 kita isi dengan konsumsi, variabel X4 kita isi dengan produk. Kemudian pada kolom measure, kita ubah data atau kita ubah variabel Y sampai dengan X4 menjadi skala. Kemudian kita ke data view, maka tampilan datanya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk melakukan uji asumsi klasik, yang pertama yaitu uji normalitas. Untuk melakukan uji normalitas, sebelum kita melakukan uji tersebut, kita harus mengetahui nilai residualnya terlebih dahulu. Untuk mengetahui nilai residualnya, yaitu kita klik Analyze, kemudian Regression, kita pilih yang linear. Kita masukkan variabel Y ke dependent, kemudian variabel X1 sampai dengan X4 ke independent. Lalu, pada save, kita centang yang residual unstandardized. Kemudian kita continue. Lalu oke. Nah, di sini sudah terlihat kolom baru dengan nama variabel residual 1. Lalu kita akan mengujinya dengan uji normalitas. Yang pertama analyze, kemudian kita pilih non-parametric test, kemudian kita pilih legacy dialog, kemudian kita pilih yang sampel KS. KS di sini maksudnya Kolmogorov Smirnov. Pada tes variabel list, kita masukkan unstandardized residual, kemudian kita centang normal pada test distribution. Kemudian oke. Nah, di sini sudah terlihat hasil dari uji normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov. Yang menjadi acuan dalam uji normalitas yaitu apabila nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut dianggap terdistribusi normal. Nah, dari hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov Smirnov didapatkan hasil signifikansi yaitu sebesar 0,200, di mana hasil tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa uji normalitas adalah terdistribusi dengan normal. Kemudian yang kedua yaitu uji linearitas dengan metode one-way ANOVA.
Untuk kriteria pengujiannya yaitu apabila F hitung kurang dari F tabel, maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang linier. Uji linearitas ini dapat dilakukan dengan analyze, kemudian compare means, kemudian kita pilih yang one way ANOVA. Maka akan muncul kotak dialog. Pada dependent list, masukkan variabel Y atau pendapatan. Kemudian pada faktor, masukkan variabel X1 atau pinjaman. Kemudian kontras, kita klik kontras. Lalu kita centang yang polinomial. Kemudian kita continue. Kemudian kita klik OK. Lalu ulangi sampai dengan variabel X4. Untuk F tabel dapat dicari dengan K yaitu 4, X1, X2, X3, X4, dan N yaitu 12. Kemudian rumus F tabel yaitu K titik koma N min K. K tadi yaitu 4, N min K yaitu 12 min 4. Sehingga dapat didapat rumus F tabel yaitu 4,8. Nah, di sini dapat kita cari 4, lalu kita tarik 8 sampai 8. Maka di sini didapat hasil yaitu F tabel sebesar 3,84. Setelah semua faktor dimasukkan, maka akan muncul output dengan hasil di setiap variabelnya yang berbeda tabel. Pada tabel pertama yaitu tabel X1. Pada tabel X1 ini terlihat F hitung yaitu sebesar 0,130. Nilai ini lebih kecil daripada nilai F tabel yaitu sebesar 3,84. Maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang linier antara variabel X1 dan variabel Y. Kemudian untuk nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0,939. Nilai ini lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat kita simpulkan adanya hubungan yang linier antara variabel X1 dan variabel Y. Kemudian pada tabel kedua yaitu tabel X2. Pada tabel X2 terlihat nilai F hitung yaitu sebesar 0,444. Nilai ini lebih kecil daripada nilai F tabel yaitu sebesar 3,84. Sehingga dapat kita simpulkan terdapat hubungan yang linier antara variabel X2 dengan variabel Y. Lalu untuk nilai probabilitasnya pada variabel X2 yaitu sebesar 0,656. Nilai ini lebih besar daripada 0,05. Sehingga sebagaimana syarat pengujiannya, maka dapat disimpulkan adanya hubungan yang linier antara variabel X2 dan variabel Y. Selanjutnya, pada tabel X3. Nah, di sini terlihat F hitung yaitu sebesar 0,129. Nilai ini juga lebih kecil daripada nilai F tabel yaitu sebesar 3,84. Sehingga sebagaimana kriteria pengujiannya, maka dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan yang linier antara variabel X3 dengan variabel Y.
Kemudian untuk nilai probabilitasnya, di sini terlihat nilai signifikansi pada X3 yaitu sebesar 0,987. Nilai ini menunjukkan lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat kita simpulkan adanya hubungan yang linier antara variabel X3 dengan variabel Y. Kemudian yang terakhir yaitu pada tabel X4. Di sini terlihat nilai F hitung pada tabel X4 yaitu sebesar 2,67. Nilai ini lebih kecil daripada F tabel yaitu sebesar 3,84. Sehingga dapat kita simpulkan adanya hubungan yang linier antara variabel X4 dengan variabel Y. Kemudian untuk nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0,915, lebih besar daripada 0,05. Sehingga sebagaimana kriteria pengujiannya dapat disimpulkan adanya hubungan linier antara variabel X4 dengan variabel Y. Pengujian yang selanjutnya yaitu uji autokorelasi dengan Durbin-Watson. Kriteria pengujiannya yaitu jika nilai D sama dengan 2, maka tidak terjadi autokorelasi sempurna. Kemudian, jika nilai D di antara 1,5 sampai dengan 2,5, maka tidak mengalami autokorelasi. Yang ketiga, jika nilai D sama dengan 0 sampai dengan 1,5, maka memiliki autokorelasi positif. Yang keempat, jika nilai D lebih dari 2,5 sampai dengan 4, maka memiliki autokorelasi negatif. Lalu untuk melakukan uji autokorelasi, yaitu langkah yang pertama kita klik Analyze, kemudian kita pilih yang Regression, kita pilih yang Linear. Kemudian masukkan variabel Y ke dalam dependent, kemudian variabel X1 sampai dengan X4 ke yang independent. Kemudian kita klik yang statistik, kita centang yang Durbin-Watson. Kemudian continue. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul hasil dari outputnya yaitu seperti ini. Pada tabel model summary, nilai Durbin-Watson yaitu sebesar 2,097. Nilai ini termasuk dalam kategori di antara 1,5 sampai dengan 2,5. Maka sesuai dengan kriteria pengujiannya tadi, dapat kita simpulkan bahwa data tersebut tidak mengalami gejala autokorelasi. Pengujian yang terakhir yaitu uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Yang pertama yaitu kita klik Analyze, kemudian kita pilih Regression, kita klik yang Linear. Variabel dependent, kita masukkan variabel pendapatan atau Y, dan independennya kita masukkan variabel X1 sampai dengan variabel X4. Kemudian kita klik yang statistik, kita centang yang collineatory diagnosis untuk uji multikolinearitas. Kemudian kita continue. Kemudian kita klik plot, kita masukkan S-recit ke kolom Y dan Z-prit ke X. Kemudian kita centang yang histogram dan normal probability plot untuk uji heteroskedastisitas.
Kemudian kita klik continue lalu OK. Maka hasil dari outputnya akan seperti ini. Untuk uji multikolinearitas dapat kita lihat pada tabel koefisien. Kriteria pengujian uji multikolinearitas yaitu tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai tolerans lebih besar daripada 0,1 dan nilai VIF lebih kecil daripada 10. Nah, di sini dapat dilihat nilai toleran setiap variabelnya yaitu 0,615, 0,755, 0,533, 0,585 lebih besar daripada 0,1 dan nilai VIF-nya setiap variabelnya yaitu 1,626, 1,325, 1,878, 1,710 ini lebih kecil daripada 10. Maka sesuai dengan kriteria pengujiannya dapat kita simpulkan pada data tersebut tidak terjadi gejala multikolinearitas. Kemudian pada hasil output uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini dapat dilihat pada tabel scatter plot. Kriteria pengujiannya yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas. Jelas di sini maksudnya yaitu bergelombang, melebar, atau menyempit pada gambar scatter plot, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Nah, di sini dapat kita lihat pada tabel scatter plot, titik-titik menyebar di atas angka 0 pada sumbu Y, di atas dan di bawah, serta tidak ada pola yang jelas, tidak bergelombang, tidak melebar, dan tidak menyempit. Maka sesuai dengan kriteria pengujiannya, dapat kita simpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi adanya gejala heteroskedastisitas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.